96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nindi. Iya, apa kabar Rai? Alhamdulillah hari ini baik. Betul. Seperti biasa sore ceria ya, menemani kamu dan emang harinya hari Rabu. Betul. Berarti ada musik Prainer. Nah, Dan itu tuh yang ditungguin. Betul. Ini yang paling jarang banget ada. Tapi alhamdulillah Hari di ini ya, hari ini kita kedatangan local heroes kita. Ini nih, aduh. Sedap, Dari tadi aku udah kayak, aduh penasaran banget nih siapa sih yang bakal datang nih. Oh iya, karena belum ketemu ya. Betul. Belum kelihatan ya. Iya. Tapi kalau di YouTube pasti kelihatan. Kelihatan karena kita udah live juga ya buat orang Pro 2 di luar sana yang pengen lihat nih siapa sih yang datang di Pro 2 Makassar. Boleh banget langsung kunjungin di YouTube-nya kita di mana? Di YouTube Pro 2 RRI Makassar. Betul banget. Langsung aja kalau gitu ya, kita langsung sapa nih sama spesial kita pada sore ceria hari ini. Ada siapa nih? Selamat sore Kak. Ya sore. Ada Kak, ini aku coba menerawang ya, nanti kita tanya-tanya. Tapi di sini sih sebutannya Sir Sandi. Yes, betul. Siap, Sir. Sandi. Siap Sir, bener ya Sir. Terus sama satu cantik Misha. Midan Nasya. Miden Nasya. Namanya susah Miden namanya. Nasya. Miden. Bener, nama-nama anak sekarang susah ya Raya. Tapi itu nama lengkapnya emang Miden Nasya. Itu nama panggung. Nama panggungnya. Cantik Oke. banget ya Oh, iya. namanya. Iya. Kamu kayak Raditya Dika deh Pak, catat-catat kayak Ira. Karena aku suka lupa nama. Oh iya. Aku takut. Oke, ini berdua datang. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat lah ya untuk rilis ini single atau Sudah album. single ke-7. Single single ke-7 dari ke-7. Sir Sandi loh. Dan ini kali ini judulnya Judulnya Dan Pergilah. Oh Dan my pergilah, God. pergilah kau nih. Jangan dong, nanti habis ini baru saya pergi. Oke, ini pasti sesuatu yang menyenangkan banget datang dari Sir Sandi dan juga Midan Masya. Tapi sebelumnya ini namanya nih terlalu panjang menurut aku Rai. Sir Siapa? Sandi. Dipanggilnya- Enaknya dipanggil Ya, apa nih Kak? Boleh Kak Sandi aja. Kak Sandi. Kalau Miden Nasya? Nasya. Nasya. Oke. Oke, ada sejarahnya nggak sih kenapa ada sernya Kak? Kalau saya kan memang basicnya guru. Oke. Ya, jadi itu sering dipanggil sama murid-murid saya. Jadi kepikiran jadi nama brand saja, buat brand sendiri karena saya masih buat-buat lagu dan juga kayaknya butuh nih nama yang khas begitu. Iya, Jadi saya sering dipanggil siswa saya Sir Sandi gitu. Oh, Nanti kalau aku ada dulu Kak Seto, itu kaknya selalu ada. Iya, iya. Nah, kalau Kalau di ini Makassarnya Kak Sir Sir Sandi. Sandi. Iya. Oke, berarti ini pertama kali collab Kakak. Kalau untuk duet itu sudah ada beberapa, kebanyakan bahkan single saya itu duet. Kebanyakan duet. ya. Saya duet sama adik sepupu saya, saya duet sama mantan teman bandnya. Kirain mantan ini Kak. Tersentak sepersekian detik ya. Terus jadi macam-macam ya. Ya Kak, macam-macam, ada sendiri juga. Ada sendiri. Nah Kalau Miden. Nah, Miden tuh dari nama lengkap kamu atau apa nih Miden? Sebenarnya Midan itu terinspirasi dari tengah malam, midnight. Oke. Karena aku pikirnya semua inspirasi aku soal lagu, musik dan lain-lain sebagainya itu keluarnya kalau malam. oke. Itu kayak kalau tengah malam tuh kita seringnya ini ya, overthinking kita ya. Betul ya. Makanya gampang jadi lagu. Kalau Rai mungkin overthinking, kalau Dia bikin lagu. berkarya Lewat lagu. Ini Misha umur berapa sih? Kamu lucu banget. Aku tahun ini naik 16. Oh my Seumuran kita ya. 16 ya, kita masih seangkatan. Aku kan 18. Oh iya. Iya. Kalau Sar mungkin 28 ya. Aku 18 ya. Jadi memang kayak ini. Awal ketemunya gimana sih kalian berdua? Jadi saya itu selain buat-buat lagu juga saya seorang guru dan juga pembina ekskul. Oke. Kalau boleh tahu di sekolah Iya, di mana mana Kak? tuh, Kak? SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Oh, di Goa ya Kak ya? Iya. Oke. Dan juga saya sekarang sih aktif ngajarnya di SD Impres Mawang. Hanya saja karena sekolah lama saya itu SMP Negeri 1 Sungguh Minasa, saya yang rintis ekskulnya di sana. Iya. Jadi saya masih tetap jadi guru ekskul di sana dan ketemunya di sana.
Ini siswa bimbingan saya. Saya selalu bawa dia lomba storytelling, speech dan lain-lain. Dan akhirnya di sekolah kan ada semacam lomba-lomba perseni kan. Iya, benar-benar. Dia ikut nyanyi dan saya lihatlah dia bisa nyanyi jadi ajak seperti itu. Ajak duet gitu ya, ajak kolaborasi. Gimana perasaan Masya pertama kali waktu diajakin? Kayak sempat nak mau jadi dancer, malu kak, bagaimana? Kan kalau saya kan segitu. Iya betul. Iya. Kalau Masya gimana? Kalau dari Nasya pribadi jujur kaget, terus juga sangat-sangat terharu karena dikasih amanah begitu besar sama Sir Sandi. Awalnya sempat ragu, cuman saya pikirnya kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Betul. Ini juga jadi debut pertama aku di dunia musik. Wih. Wow, pertama kali ya. Pertama kali. Oke, gimana rasanya kayak langsung punya single lagu kayak gini? Gimana? Unexpected. Masa? Karena Rai tuh hobinya tapi dia belum ada karya loh. Jadi kamu ngalahin dia tuh umur 30 begini. Masih enggak ya? Oke, jadi sampai sekarang masih nyangka nggak atau masih kayak gimana gitu setelah diajakin atau punya karya? Ada yang beda nggak dari kamu? Euforianya masih kerasa. Karena ini berarti kalau euforianya masih kerasa masih baru. masih baru banget ya kak? 27 April. 27 April bulan lalu ya? Bulan lalu. Iya. Oke. Jadi kemarin ketemunya sama Kak Reni tuh setelah sebelum Lebaran. Dan saya sudah kontak karena sebenarnya Kak gini, dulu kan saya ngeband 2010 2009-an. Iya. Dulu kan hype-nya beda sama yang sekarang. Dulu itu kalau anak-anak band ke radio-radio itu udah sering kita bawa CD dulu tuh. Iya benar-benar. Bawa disknya terus foto yang manual dan lain-lain. Makanya saya tanya lah karena sudah lama apakah sistemnya masih sama atau enggak. Dijelaskan sama Kak Reni katanya sekarang sisa kirim Google Drive saja. Iya. Semua rincian lirik lagunya dan lain-lain itu sudah ada di dalam. Jadi baru pertama kali lagi. Kalau dulu perasaan saya di sana kantornya masih di sana. Oh, yang kayaknya produanya iya. di Di sebelah sana ya, Kak, ya? Berarti Iya. memang ini sudah sering main ke Korea sudah banyak yang perubahan. Iya. Kalau di sana berarti Iya, di sini betul. lagi dibangun Kak. Berarti berarti udah pernah main ke sini Iya. tapi sebagai anak band dulu. anak Anak band. band itu 2010 Kak. 2010. Iya, oke. Itu kamu Aku 2010 itu masih SD kayaknya. masih SD. Nasya baru lahir ya? Iya. Iya, ini bener ya. Ya ampun. Tapi band dulu masih aktif kah sampai sekarang? Sudah tidak. Sudah tidak. Masing-masing sudah jadi bapak-bapak semua. Wih. Berarti Cuma kalau seperti ini kami masih saling ngabarin. Ini lagi dengar mungkin Oh, teman-teman. halo. Boleh disapa mungkin teman-temannya Kak? Iya, nama bandnya itu Ruang Tamu Band. Ruang Tamu. Kayak hits banget aku kayak Aduh. ini biasa gitu dengar Pernah denger, Kak? Tahun-tahun itu ya di tahun-tahun itu. Coba Ruang kalau- Tamu ya. Beberapa kayaknya event-event Kak Iya, ya. di sebelah pernah Band- main di auditorium RRI. Wow, berarti udah lama banget senior nih Kak ya. Tapi kan dah begitu. Harusnya kalau ketemu anak-anak band ketemu sama Sir Sandi gitu. Tapi Kak, kalau untuk sekarang cuman Kakak yang aktif untuk ekskul musik gitu. Yang lain ada sih cuma agak beda jalurnya, ada yang main-main di hotel begitu. Oh, oke. Berarti masih ini ya Kak ya. Iya, masih. Masih lanjut. Masih gitu. susah kalau seniman kayaknya memang masih, agak iya. susah ya Kak. ya. Jiwanya Mau- emang udah ini, udah bener, melekat. Mau Iya, nanti makanya. dia jadi presiden kek, Iya, mau betul. jadi anggota DPR kek. Pasti tetap akan tetap bermusik bener Iya. gak Kak? Siapa tuh? Siapa ya? Ada dong, Pasya Ungu ada. Ada, iya. Kan? Kirim Niji ada. Iya, aku tahu. Oke, mungkin boleh diceritain Kak prosesnya dan pergilah ini seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya lagu-lagu saya itu ya lagu-lagu dari ngeband dulu. Ada yang di recycle ulang, ada yang belum sempat direkam. Oke. Ini salah satu yang belum sempat direkam, tapi memang sudah ada liriknya, not-notnya sudah ada dari dulu. Jadi agak lama mikirnya mau diapain ini, aransemennya seperti apa, terus ajak siapa. Nah, ketemu Najwa ini kayaknya pas ini apa namanya?
Suaranya karakter ya, Kak? vokalnya ya. Oke. Karena lagunya juga agak agak ngepop, tapi agak ngebeat juga. Terus liriknya itu masih di zaman-zaman kita dulu. Saya tidak tahu sekarang sih karena memang agak beda-beda nih sekarang lirik-liriknya sekarang seperti ya kalau didengar mungkin itu masih ada sisa-sisanya khas-khas band-band yang dulu seperti itu. Terus setelah itu saya sempat hubungi teman-teman band lain, ini bagusnya diapain, saya mau rekam. Jadi hubungi Najwa itu kami prosesnya itu cuma lewat online. Saya kasih dengar lagu, terus saya videokan ini chordnya ini begini-begini, diapain begini-begini. Nanti rekaman baru ke studio teman. Jadi ketemu langsung sama Najwa itu paling di sekolah itu tidak bahas ini. Berarti tidak pernah bahas ini. Najwanya nih nggak kayak diseleksi dulu di sekolah kayak butuh berapa orang tuh cocok dengan lagu yang bakal kakak Ya, ini. kalau seleksi khusus enggak ada seleksi khusus. Hanya saja memang dari karakternya dan juga saya lihat memang basicnya juga seperti itu. Ini anak suka musik dan juga dari orang tuanya juga ada background musiknya. Jadi dan juga mau diajak, yang itu yang paling penting. Banyak anak-anak mungkin yang bagus suaranya, skillnya bagus, tapi belum tentu bisa diajak-ajak seperti ini. Dan ini juga jadi pelajaran buat dia, pengalaman buat dia nanti bisa buat single sendiri nanti atau bagaimana, bisa belajar-belajar prosesnya, rekamannya, dari rilisnya itu seperti apa, semua saya kasih tahu ke dia seperti apa. Keren banget ya. Bener, emang harus berani karena aku dulu juga sering diajakin kebetulan. Aku malu-malu, kebetulan banyak ini kan kenalan elektron. Jadi sering dipanggil. Emang beda tapi sama-sama musik, gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Tapi Kak, ini kan lagunya udah lama ditulis. Ya, ada nggak sih kayak perubahan-perubahan yang mengikuti zaman sekarang ya, beberapa lirik lagu yang diubah gitu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Cuma mungkin dari versinya saja, karena kan dulu versi band gitu. Ada kalau kita latihan mungkin di studio dulu itu ada distorsinya. Kalau sekarang lebih ke full akustik dan juga mungkin ada keyboard sedikit seperti itu. Sama tadi sempat di spill juga kalau memang lirik lagu-lagu dulu tuh sama sekarang tuh beda-beda banget ya Kak. Dulu tuh kita kayak berpuisi gitu loh, maksud aku kamu gitu. Sekarang tuh lebih kalau misalnya itu udah kayak lagu di dalam lirik udah ada kayaknya, udah ada kayak bahasa-bahasanya tuh udah liriknya sudah ngesleng gitu. Nggak yang kayak baku lagi gitu loh. Sudah jaksel. Benar. Aku mau ke Nasya dulu deh. Nasya, ini seperti apa sih kamu gambarin lagu Dan Pergilah ini? Menurut aku lagu Dan Pergilah itu ngegambarin seseorang yang cukup bingung dengan pasangannya, dibikin roller coaster. Lebih kayak ke ngelepas pergi aja sih Kak. Karena udah ngerasa aku bukan mainan kamu. Iya. Jadi langsung pengen pergi. Pergilah. Jadi yang pergi sebenarnya yang bikin lagu ini ya. bukan orangnya yang pergi ya, kitanya yang pergi gitu maksudnya. Oke, kalau berarti ini tentang cinta, relationship. Kamu 16 tahun? Gimana tuh kira-kira tuh mengerti lagu dipaksa cinta, untuk percintaan, menjiwai lirik lagunya. menjiwai tiap liriknya nih Nasya. Sebenarnya lumayan cukup sulit untuk beradaptasi. Masa sih? Mancing ya. Oke. Karena jujur dari Nasya pribadi kurang banget Kak pengalaman di relationship or something like that. Cuman karena sering dinyanyiin, sering jamming gitaran di kamar, jadi akhirnya kebawa juga ke jiwa akunya.
Aku suka banget sama suaranya. Dari Iya. cara ngomongnya Iya, aja iya, kayak. penasaran ya nanti Iya, kayak ya. ini ada cinta-cinta Lauranya Cinta gitu. Agak-agak cinta Laura, agak-agak mau di Ayunda, Iya. Anggun ya Iya, kan, ada semua di Nasya. Oke. Tapi aku mau nanya lagi nih, Nasya kamu udah ini emang udah sering manggung kah atau apa gitu tampil di luar gitu? Kalau untuk manggung event kurang, cuman Nasya sering nyanyi di kafe. Oke. Biasa juga karaokean di kamar bareng mama papa gitaran. Oh, emang jiwa musiknya ada di keluarganya gitu. Emang berarti kamu kenal musik tuh dari umur berapa? Siapa yang kenalin Nasya? Dari mungkin 3 atau 4 tahun kak. Oh, masih kecil banget. Itu Iya, masih kenapa kecil tuh? Kenapa bisa ada jamming sama orang tua tuh? Musik juga kan? Mama papa kebetulan ketemunya di tempat karaoke, sama-sama kerja di sana. Oh my god. Jadi, Oh my God. Oh my god. Oke. Jadi sama-sama kerja. iya, jadi Nasya selalu dibawa ke tempat karaoke, Oke. denger lagu-lagu lama juga. Oh, ini sama kayak saya juga. Oh, Dari kebetulan- karena kebetulan orang tua tuh Ketemu. dulu Hah? bikin kayak apa sih dulu namanya tuh Kak, kayak radio-radio di rumah-rumah. Pokoknya dulu tuh ada radio-radio. Oh yang kayak salam-salam gitu ya kak ya? Iya kayak gitu. Nah, papa mama tuh jadi operatornya. Jadi sekarang karena mungkin sering waktu masih mengandung akrab dengan itu, jadinya aku jadi penyiar. sekarang. Sama kayak Nasya ya. Mendarah daging ya kak ya? Mendarah daging, Iya betul. betul. Kita dengerin lagunya enak kali ya. Karena Boleh. penasaran seperti apa suara Nasya dan produsernya. Kalau di sini berarti kakak produser kah atau Sekalian nyanyinya juga. Sekalian nyanyinya juga. Oh my god. Penasaran Keren seperti banget ya. apa. Tapi sebelum kita lihat di mereka ini tampil secara live nih Trompet kita puterin dulu lagunya. Ya, Bener. boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Dan pergilah dari Sersani dan juga Nasya.
dekat-dekat lihatku lagi. Yeay, itu dia ya lagunya. Dan pergilah, ku takkan menunggumu. Wih, itu sering banget Kak. Kayak sekali denger tuh langsung nempel di kuping, di telinga ya. Nasya, ini kan lagu pertama kamu. Ini juga lagu lumayan bisa dibilang lagu galau lah ya. Dan ini nggak ada di di generasi kamu lagu-lagu kayak gini. Pas kamu pertama kali denger, dikasih denger mungkin ini kita mau rekam Nasya. Itu gimana waktu kamu dengar demo lagunya? Waktu pertama kali dengar demo lagunya, aku langsung throwback ke band-band zaman dulu. Oke. Jujur, Iya, kayak iya. Padi. Oh Iya, bener, betul. dia tahu lagi. Ya masih ya, oke. Jadi emang setelah kamu tahu, kamu langsung mau gitu, langsung suka gitu. Sempat mikir dan diskusi juga dengan orang tua sih Kak. Orang Iya. tua. Tapi ada nggak sih kayak bagian yang susah gitu untuk kamu ini karena yang Ada terakhir tapi tuh kayak yang boneka-boneka iya, tuh kayak agak apa sih? susah gitu. Aku ingat Asmara Librasi gitu loh, kayak ada ininya. Iya. Kayak ada bunyi-bunyiannya tapi itu ada liriknya juga ya. Itu lumayan Sulit kamu nggak sih? gampang sulit? Dia aku gampang Oh Kak. my god, karena aku penyanyi. Iya, Susah iya, kalau iya, penyanyi gitu ya. Oke, jadi cukup menarik ya pembuatannya dan segala macamnya. Kalau kita ke Sir Sandi, lagunya tuh menurutku dalam banget ya. Iya. Menurutku kayak apa Mina lewati orang gitu. Sampai tercipta ini lagu begitu. Ada nggak sih gitu kayak cerita memang ada pengalaman ya gitu dari Coba Kak Sandi Sir gitu, dulu, Sir Sandi. flashback ingat-ingat bedeng dulu. Apa Kenapa bisa inspirasinya tercipta ini nih lagu? lagu? Bisa ada liriknya dulu kah atau Kalau musiknya dulu lagu kah? yang dibikin kan sudah banyak, jadi ya adalah beberapa yang pengalaman sendiri, tapi yang ini tidak. Oh, yang ini tidak. Masa sih? Di antara semua lagu justru yang ini enggak gitu. Ya kali ini tidak, cuma lebih ke melihat banyak insight dari orang-orang saja. Kan waktu itu kan zaman di kampus banyak teman-teman yang cerita dia pengalamannya seperti ini, seperti ini. Jadi itu yang diolah mungkin sambil gitaran terus muncul lagi ingat itu teman lagi cerita terus sebenarnya dikait-kaitkan juga dengan nonton filmnya dan lain-lain. Iya. Jadi terciptalah lirik-lirik itu. Wow, kirain dari ini ya Iya, kisah dari pengalaman pribadi kita mau banyak-banyak mau tanya-tanya tapi ternyata dari cerita-cerita orang, Ji, Sudah film, defensif Ji. Sudah persiapkan nih jawabannya biar supaya saya tidak tanya-tanya lagi. Oke, jadi menurutku menarik Kak lagunya, apalagi generasi Kakak dan Nasya tuh jauh beda. Ya, betul. Nah, gimana prosesnya untuk bisa bersinergi bersama Gen Z ini, Nah, apalagi itulah, guru juga. Betul, kita dari milenial ke Gen Z Gen Z. ini, Iya. pasti dari karakternya saja susah sekali. Satu dulu dari apa namanya, pasti playlistnya ini Nasya ini beda sekali sama Iya, saya. Betul banget sih. Jadi saya sering lihat kalau saya juga sempat latih dia untuk lomba nyanyi keluar, dia kelihatan sekali pemilihan lagunya itu yang kekinian memang. Jadi saya coba suruh buka pikirannya, coba dengar gitu lagu-lagu lama, banyak sekali itu yang berteknik tinggi, vokalnya itu cocok sekali apa dan lain-lain. Jangan selalu ambil yang santai, yang zona nyamanmu saja. Coba supaya range vokalmu juga terbuka sedikit. Ya. Ambil lagu-lagu yang lama, banyak itu dari Agnes apa dan lain-lain. Supaya siapa tahu mungkin dia belum pernah dengar, jadi saya coba untuk arahkan. Nah dari sisi itu juga cara dia untuk terima konsep lagu ini, saya pikir kemarin ada satu waktu Kak itu sempat saya mau kepikiran untuk ubah liriknya jadi full English. Iya, bahkan video pertama yang saya kirimkan Nasya itu
sudah saya Inggriskan liriknya. Tapi makin kesini saya coba untuk kembali ke lirik awalnya. Yang saya khawatirkan itu dia terima atau tidak kalau Iya, betul. kalau yang seperti ini. Makanya saya coba awalnya Inggriskan supaya dia terima seperti itu. Karena Kayak pasti kan kekinian sini lagu nasi. Dipancing nanti dia bilang purba sekali. Iya betul. Oh strategi ternyata Iya ya. betul, sudah ada videonya, ada di Drive, masih ada sampai sekarang. Setelah itu kami diskusi lagi, saya kasih dengar lirik aslinya dan dia bilang bagus Ji, bisa Ji, dan akhirnya kita bagi-bagi partnya, dia di sini seperti itu. Tapi memang prosesnya lagi kan. Rilis satu lagu ini saja Kak, ini lama sekali prosesnya. Dari proses hearingnya itu saya kasih dengar dulu berapa minggu, terus liriknya, setelah itu kita cari studionya lagi. Itu di studio paling lama karena walaupun teman Ji juga itu studionya, tapi tetap revisinya itu banyak sekali. Jadi saya harus bolak-balik ke sana. Apa sih Kak yang kayak bagian tersulitnya tuh di mana Kak? Mungkin ke proses mixing masteringnya saja. Iya, karena kan kalau dilempar ke platform digital itu harus memang ada yang tune, ada yang standar-standarnya begitu. Jadi itu yang lama dan yang paling sulit juga karena saya sudah sendiri. Iya betul. Dulu kalau ada teman-teman band saya dia ngisi semua. Jadi sekarang saya sendiri, drumnya saya pikir sama teman itu yang punya studio, bass apa dan lain-lain. Saya cuma tahu gitar saja. yang lain itu kita saling menghubungi lagi, drumnya begini, ketukannya apa dan lain-lain. Dan itu lama sekali prosesnya. Itu berapa bulan Kak kalau boleh tahu? Kalau rekamannya itu ada 2 bulan. Dan saya ke studio bawa Nasya itu cuma 1 kali saja. Karena kan kita tahu sendiri masih remaja, pasti orang tuanya juga saya khawatir, orang tuanya juga khawatir pasti. Saya dibawa kemana ini anakku? Iya betul. Kalau selalu keluar gitu ya. Betul. Padahal berkarya. Ya walaupun orang tuanya juga sudah tahu saya seperti apa karena bukan cuma di sini, saya bilang tadi saya selalu bawa dia lomba. Jadi sudah tahu saya seperti apa. Jadi walaupun seperti itu saya tetap upayakan supaya saya maksimalkan 1 hari itu Najwa keluar saja, 1 hari saja itu Najwa yang keluar. Jadi yang lain-lainnya itu biar misalnya yang pulang balik seperti itu. Supaya ini. Terus lebih ke ininya sih Kak yang kami mau sampaikan ke orang-orang bahwa sebenarnya tidak ada batasan itu antara murid dan guru untuk berkreasi seperti ini. Walaupun saya cuma guru ekskul, tapi bukan berarti guru-guru yang di dalam kelas itu tidak bisa berkolaborasi sama anak-anaknya di dalam kelas. Dia juga bisa mungkin cari karya lain, mungkin ada yang seperti ada yang tahu melukis apa dan lain-lain, gurunya juga bisa sama-sama bikin karya di situ. Supaya tidak terlalu membatasi ruang gerak guru dengan siswa, dan juga banyak hal-hal yang seperti pandangan-pandangan agak negatif ke anak-anak yang lebih suka di luar kelas. Itu. Jadi ini kami datang ke sini juga bukan cuma promosiin lagunya, tapi mau sampaikan ke teman-teman guru yang lain juga, teman-teman anak-anakku sekalian, mungkin ada yang siswa juga yang mau berkarya tapi merasa terbatas. Jadi ini sebagai contoh buat kalian bahwa sebenarnya bisa juga seperti itu. Ada sebelumnya lagu yang kami buat, yang saya buat itu sama siswa saya yang lain. Itu lagu ekskul. Judul lagunya itu As For You. Jadi itu lagu kami pakai untuk kegiatan event-event kami di ekskul itu, tapi kami juga lempar ke platform digital. Nah selain itu juga ya ini sama Najwa. Dan tadi saya mau klarifikasi tadi juga karena
umurnya mungkin belum sampai Betul. di situ, bahwa sebenarnya kami juga sudah ada karya yang lain yang sesuai umurnya juga. Ya, tapi ini kami mau mencoba buat interpretasi kreatif yang lain. Betul. Bahwa ada sesuatu yang bisa dibuat dan juga ini jadi batu loncatan untuk anak-anak seperti remaja-remaja seperti Najwa untuk jangan terkungkung, jangan takut untuk berekspresi. Betul. Emang gitu harusnya Kak Nindi kalau jadi guru tuh kayak harus bisa untuk saling antara siswa itu dan juga guru bisa ini loh membuat suatu hal yang membuat siswanya itu nyaman. Betul. Dan guru-guru ekstrakurikuler sama guru-guru seni memang terkenal dengan guru-guru yang asik. Dari zaman-zamanku pasti selalu kayak guru kesenian itu pasti selalu menyenangkan karena tipe-tipikalnya nggak tahu. Mungkin karena jiwa seninya. lebih jiwa seni kali ya. Jadi ngobrol sama umur berapapun guru kesenian itu atau ekstrakurikuler ikut berbaur itu gitu. ikut nyambung gitu. Cuman memang kayak kurasakan juga itu Kak tantangannya ketika kita mau bikin sesuatu Ya, tapi betul. sekolah terlalu Itu yang kayak banyak. iya memandang ini memandang itu nah itu biasa terlalu cuman mudah-mudahan sih karena ini udah masuk di memang zaman digital ya, Ya, jadi harusnya betul memang sekali. open minded sih betul semuanya sekali. gitu Antar apalagi siswa ini dan memang juga masalah karya kan Karya, berkolaborasi gitu. Aku mau ke Nasya lagi deh. Nasya, ada yang bilang kamu mirip ini gak sih Citra Scholastika? Kayaknya aku aja ya. Kita tanya dulu Kak, dia tahu Citra Iya ini atau udah tidak? Ya deh jangan karena dia bukan angkatannya, tapi aku ngeliat dia mirip sih. Maksudnya Mirip ya? secara look ya. Tapi kalau inspirasi kamu ada nggak dalam bermusik? Siapa? Dalam bermusik mungkin Kayaknya artis luar deh. Coba dulu. Kita coba Siapa dulu. tahu saya. Siapa nih Nasya? sebenarnya nggak spesifik ke satu musisi sih Kak. Ada beberapa. Nggak apa-apa. Utopia, Utopia. Oke. Billie Eilish Utopia. juga. Billie Billie Eilish. Eilish. Oke. Terus aku sedikit ke Avril Lavigne sama Oke. Paramore. Oh Paramore. Kalau sekarang ini lagi dengerin yang mana? Sekarang aku lagi dengerin Nicki. Nicki. Bener-bener Hex to Jakarta. Emang Nicki salah satu ini sih kayak banyak banget orang-orang yang suka Sama Nicki. Memang sekarang Gen Z ini. sekarang arahnya ke Nicki banget sih. Betul. Kalau Sir Sandi dulu selain mengidolakan diri sendiri, ya, karena sudah ada memang Betul. kiblat musiknya kemana nih Kak? Kalau dulu zaman-zamannya kita apa ya? MCR mungkin, Oke. Hubesteng, This is Black Parade. Oke. Terus kalau ke Indonesia kita mungkin dulu itu ada film Garasi. Oh, Gara- aku agak-agak lupa Ya. tapi ingat. Iya emang aku pernah dengar juga Ya, Garasi. dia band indie. Vino ya? Ya, Vino Vino Gabastian. Gabastian. Aku lupa. Kamu tahu Vino Gabastian kan? Kayak- Jangan bilang nggak tahu ya. Kayaknya mereka berdua seumuran deh. Jangan kan aku tadi bilang 18 tahun. Ini betul-betul. Kalau sekarang lagi dengar apa Kak? Kalau sekarang Ngikutin juga kah yang baru-baru nih? Rizky Febian. Bisi Luisi. bagaimana ya? Kalau sekarang mungkin nge-stuck ke Noah saja. Noah. Oh, benar. iya. Dan terjadi lagi. Betul. Wow, berarti itu ya musisi-musisi Iya, yang menarik banget untuk kita ini. Tapi ini ada, aku tuh kan sekarang masa teknologi nah kan Sir. Terus orang tuh bikin lagu tuh jadi gampang. Iya, bisa Aku pakai AI juga bener, ya. ada kenalan Om, dia tuh sehari-hari bener-bener bikin Lagu. aja. Tapi pakai AI terus dibikinin video klip gitu loh. Nah, Sir sebagai mungkin pencipta musik juga, produser juga yang aktif lah di dunia musik, gimana sih? Ya, saya sudah- ngeliat ini. Sudah sempat coba juga seperti itu. Ternyata tergoda juga. Iya, tapi beda, pasti beda. Beda Kalau ya. yang dibuat sendiri dengan yang dibuat AI. Hanya saja mungkin tuntutan zaman juga sekarang. Jadi kalau dia buat lagu dan sekaligus videonya kan diupload terus mungkin bisa jadi konten, dia dapat sesuatu dari sana. Mungkin itu yang bikin ini sekarang. Iya. Tapi kalau dari saya memang bakalan beda, pasti bakalan beda yang dibuat sendiri dengan yang dibuat dari AI itu sendiri. Hanya saja memang ada beberapa
teknologi yang mungkin kita butuh juga di saat proses rekaman. Kayak kemarin di studio, walaupun saya belum sempat pakai, kemarin itu ada loop, namanya loop, pengganti drum. Jadi drum manual tidak dipakai lagi. Kita sudah bisa ngetuk-ngetuk sendiri di keyboard. Ya begitu. Oke, berarti memang sebenarnya masih ngebantuin Ngebantu ya. juga, ya. Cuman kalau dibikinin lagu AI juga Kalau tetap full, beda ya. kalau full pasti beda. Iya, Full aku rasa tuh kalau di AI ya rasanya tuh kurang dapat. Iya betul. Itu feel-nya pasti beda. Iya, feelnya emang nggak dapat sih kalau Ya, tapi ada omku memang tiap hari. pasti bapak-bapak Facebook. Ngomong Facebook bikin lagu AI. Capek kak. Oke. Nah ke Nisha lagi deh. Nisha, kamu kan juga ternyata sering-sering ikut lomba. Iya, Kak. Sekolah juga. Berarti kalau 16 tuh kelas berapa sih? Satu. 9 SMP. SMP, kelas baru 9. mau masuk SMA gitu ya. Oke, gimana bagi waktunya antara belajar yang benar-benar harus belajar sama hobi kamu nyanyi? Kalau aku mungkin pakai skala prioritas. Skala prioritas nih kak nih. Kamu udah ada di prioritasnya deh, nggak usah berharap. Oke. Terus? Coba. Kalau semisal kewajiban aku sebagai pelajar sudah terpenuhi, baru aku sisihin waktu juga untuk hobi. Oke. Emang kamu hobinya apa sih? Aku hobi nyanyi, Nyanyi apalagi? gitaran, Oh, kamu tuh bisa main gitar, bisa. tapi jangan mainin hati. Apalagi kamu suka musik, berarti benar-benar musik ya? Jadi bukan cuma nyanyi doang. Dia Kak. Kalau ingat-ingat dulu, kamu lagu-lagu apa sih yang diajarin orang tua gitu? Yang kamu denger mungkin? Waktu masih kecil setiap pergi karaoke lagu wajib aku dan Shalon Seven. Coba itu. bisa. Bisa gitu ya. Oke, lagu-lagu berarti lagu-lagu band juga ya? Iya Kak. Oke, makanya agak cukup akrab ketika diajak kolaborasi. Betul. Sama Dan Pergilah ini. Emang orang tuanya tuh kayak dengerin lagu-lagu lama gitu ya, biar kamu suka juga gitu ikut Jangan-jangan sama. bapaknya juga angkatan saya begitu maksudmu? Apa gimana ini? Tapi by the way kamu enjoy gak sih kayak udah punya lagu sama Kak Iya, Sandi sama nih? Sar. Ada gak sih kayak keinginan nanti aku pengen bikin lagi lagu Iya. baru gitu? Enjoy banget Kak, enjoy banget. Sekarang udah mulai belajar nulis lirik. Iya. Udah mulai belajar, udah ilmunya diambil sama Sar begitu ya. Untuk bikin lagu. Dia sudah ada buat lagu. Oke. Oh, udah ada. Kapan bisa diproduksi? langsung kapan bisa Sir. Tapi agak susah memang ya untuk jadi sebuah lagu tuh butuh perjalanan yang panjang gitu ya. Ya, Kak? apa namanya ya? Apa namanya? Insting, butuh insting. dulu. Iya. Biasa kalau memang instingnya itu sudah ada, kalau kita lagi nyantai-nyantai saja main gitar itu pasti sudah tersimpan lirik apa dan lain-lain. Kalau sudah tapi prosesnya ada insting itu yang lama. Yang lama. Saya juga referensinya bukan cuma cerita-cerita dari teman tadi. Saya bilang saya suka nonton film India ya. Apa nih kalau Honaho nih apa siapa ikut nih? Honaho, Kami Kusik Kalau Hadiga, semuanya. Mereka berdua. Ya dari apa namanya, dari ya referensi dengar lagu juga pasti harus luas. Iya. Betul. Tidak boleh apa namanya terkungkung di satu genre saja. Oh ya ini Kak, saya bisa kasih pesan Kak. Kan waktu ngeband dulu itu kami jalan-jalan ke radio seperti ini juga, promosi lagu kan. Dan kami itu diterima di semua. Kemarin ini karena saya baru kepikiran lagi di single ke-7 ini untuk jalan ke radio, ketemu Kak Ren kemarin, saya ke tempat-tempat yang lain sepertinya ada batasan-batasan genre yang lain. Itu yang hampir saya lupa, saya mau sampaikan juga. Ya, ada yang cuma terima yang trash lah, ada yang cuma terima begitu, mungkin kayak ada genre-genre tertentu, bahkan atau mungkin saya yang salah datang ya. Ya bahkan Mungkin ke MTV, kalau ke MTV mungkin di luar negeri mungkin memang agak sulit. Saya kemarin itu ada radio yang tidak mau kalau genre ini begitu ya. Maksud saya kan
tadi juga saya sempat kita kakak berdua bilang kalau setelah sekian lama ada lagi yang local heroes kesini. Iya, betul. Ya kalau susah seperti ini harusnya jangan dibatasi dong. Benar ya. Ya, kalau ada yang mau ya silahkan diterima saja Iya, dulu betul, karena betul, kan saling ini simbiosis mutualis begitu. Betul. Kan kita promosi ini juga ada ini Ada program feedbacknya, jalan. benar. Ya. Betul. Iya, aku baru tahu tuh Kak. Mungkin Ya. mungkin sekarang ini kali ya. Ya betul. Cuman Karena aku tuh dulu tidak seperti itu. Kami jalan hampir ke semuanya masuk aja ke radio. Iya. Iya, betul. tapi kalau bedanya bermusik sama dulu sama sekarang tuh apa sih Kak? Dulu itu banyak sekali festival. Kita enak sekali kalau mau ikut lomba. Iya. Basar-basar juga itu, betul. basar-basar SMA. Iya, benar. Basar-basar kuliah itu hampir setiap malam minggu ada Betul, dan betul. kita pasti diajak jadi teman beli kayak kupon-kupon Basar betul. saja. Yang dirobek Ya, sih. yang dirobek. Ketahuan di sini. Aduh, gimana nih? Yang dirobek. Yang dirobek 2000 tiket bisa masuk. bawa 2 lagu Iya, per kuponnya Menarik itu. banget ya. Ya, aku jadi malu nih. Entah malu atau bangga sebenarnya kalau ceritakan. Oh iya Ya itu benar. beda dengan sekarang. Sekarang susah sekali. betul. Biaya daftarnya saja aduh sudah Mahal ya Kak ya. Iya, mahal sekali Oke. dan kurang festivalnya, Betul. kurang sekali. Kalau Bahkan sangat yang jarang. betul yang dari kuliah mungkin lebih ke sekarang entertain tuh banyak nih Kak. Dulu kan kita taunya ngeband orang kayak keren sekali. Ya, Mika. Iya. betul. Itu sekarang, juga yang bedanya. Iya, sekarang. ada mi stand up comedy, Ya. ada juga karaoke bernyanyi yang Iya. Spotify aja putar nyanyi nih orang. Jadi jadi pasarnya yang beneran band itu menurutku memang kurang. Kurang, Apalagi ya? DJ Kak. Makassar lagi DJ sayang. Jadi itu mi yang maksudnya memang tahu yang akhirnya berkurang kayak lagi kesempatan untuk manggung. Padahal banyak sekali. Banyak yang sekali ya. mau. Tapi sekarang tuh orang-orang berkarya lewat ini platform kayak TikTok, Betul. Instagram cover lagu. Ya, Kalau seperti itu ya. Kalau siapa? Siapa Nasya. tadi? Nasya. Suka nggak sih kayak bikin cover lagu kayak gitu? Kebetulan di sosmed. sering. Oke, di mana kita bisa stalking kamu nih? Instagram. Di mana? Di Najfa HSSY Najfa. HSSY. Agak susah ya Nasfa ya. Kalau di sernya kita mau cek atau update info di mana? Sandi HS. Sandi HS. Di situ Oke. sering-sering bikin juga ini nggak Kak? Kalau saya sih di TikToknya Oh di Oh, di TikTok. TikTok. Apa tuh nama TikToknya Kak? sama juga Sandi HS. Sandi Sandi HS. HS. Udah dapat paus belum Kak? Belum. Belum. Nanti sama tahu Rai mau kasih tahu. Dia juragan gift sebenarnya nih diam-diam nih. Bisa aja dia. Oke, ini ada sedikit games boleh ya Rai ya? Boleh. Ini boleh. ada jadi ini sebutin aja lagu-lagu apa yang bikin ingat di apa namanya ini nanti aku sebutkan kondisi-kondisinya. Jadi misalnya kalau mau tidur Biasanya dengar biasanya lagu? dengar lagu apa gitu dari Kak Sandi sama Kak Nasya. Boleh ya? Nasya ini bukan tes ini kamu kelas 3 baru tahun ini atau udah ujian? Minggu depan ujian. Ujian. Mau Semangat masuk ya. SMA dia. Udah ada SMA ini nggak sih tujuan kamu? Udah ada kebetulan. Udah ada di mana? Di Man 1 Kota Makassar. Wih. Jauh nggak dari rumah kamu? Deket Kak. Deket justru berarti di Alaudin ya? Iya. Sektor Alaudin dan sekitarnya. Oke, ini aku coba nanya-nanya. Kalau Rai mau nambahin juga boleh ya? Kak Nindi aja, nanti aku kasih background aja Kak. Oke, lagu-lagu apa yang teringat kalau misalnya lagu-lagu apa yang sering didengerin kalau lagi di jalan? Entah itu ke sekolah atau ke kegiatan atau kemanapun itu. Yang pasti wajib masuk di playlist Sir Sandi dan juga Nasya. Siapa duluan? Atau Rai duluan? Kalau Sir Sandi? saya ya lagu-lagu 2000-an itu tadi seperti Now, Peter Pan, Oke. Padi dan lain-lain. Oke. Itu kalau mau Kalau di on the way jalan, ya, betul. selalu. Kalau Nasya lagunya apa? Biasa yang popang mungkin Kak. Popang? Lagu-lagu Avril atau Hey Green hey Day. you na 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 na. Saya sebenarnya pemusik loh ini. Jangan main-main ya, jangan main-main. Oke. Jadi yang semangat ya. Oke, itu memang penting membangun mood. Oke, berikutnya lagu yang didengarkan kalau lagi mandi. Saya jarang Kak Nindi doang kayaknya ya. kayak yang aku nenek.
kalau aku. Oke. Kalau Nasya lagi mandi bisa dengar lagu nggak sih? Enggak. Aku kayaknya. enggak. Boleh ya berarti ya. Maaf, oke. Kalau mau tidur deh diganti. Kalau mau tidur dengerinnya lagu apa? Sir Sandi. Kalau lagu mau tidur itu saya suka dengar Nadine, Nadine Amina. Feby. Feby Putri. Oh sama kita Pak. Akhirnya dia bisa bersuara. Tadi dia nggak bisa bersuara karena Nasya terlalu internasional. Kita terlalu zaman baheula, jadi dia nggak bisa masuk. Oke, terakhir lagu yang didengerin kalau lagi tidak baik-baik saja. Oh. Nasya. Satu lagu bisa. Satu Boleh, lagu bisa, satu spesifik lagu. nih ya. Spesifik. The Reason-nya Hoopstang. Oke. Karena kita nggak tahu, coba kamu bawain. Sedikit aja. Sedikit aja. That I just want you to know I found a reason for me. Oke, dari suaranya emang enak. Lagu lama juga ya kayaknya ya. Lagu lama. Insting deh. musikku tuh tinggi banget. Aku tahu lagu-lagu lama, lagu-lagu baru. Kalau Oke. Sir Sandi, Sir Sandi. Apa tadi itu soalnya? Kalau lagi Lagi dunia sedang- enggak baik-baik saja, lagi mungkin Kalau saya kita tahu kertas band. kertas band. Apa sih? kayak tahu kayak enggak begitu ya. Boleh sedikit juga Kak, biar kita tahu. Aku bukanlah dewa yang tak pernah berbuat dosa. Aku manusia sama sepertimu, seperti yang lainnya juga. Oke. Kangen nggak dulu diululukan wanita-wanita? Kayaknya suara-suara band zaman dulu Torai kayak ya ampun wanita mana yang tidak mau bersama Emang gitu band-band. ya dulu ya, gitu ya kalau dunia band kayak zaman dulu gitu Ya ya. tanya kan saya enggak. Kan saya 18 tahun tanya Bapak aja. Sir Sandi dulu di band emang vokalis ya? Ya, Kak? vokalis. Aku pengen juga sih bikin band sekarang, bisa nggak ya? Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Kalau kamu bikin band boleh. Drum band mungkin ya. Mungkin cocoknya drum band. Oke deh. Udah mau closing tapi Ini terakhir kita bisa didengerin sih lagunya di mana aja Iya, Kak, bener, kalau bener, boleh bener. tahu. Oh iya, 27 April bulan lalu itu sudah resmi bisa streaming di platform digital, bisa di YouTube, Spotify, Deezer dan lain-lain platform musik digital. Terus belum ada rencana sih tapi belum ini. Saya tunggu. Video Saya- klip. Ya betul. Oke. Saya tunggu ini anak lagi kosong karena benar. takutnya dia mendaftar SMA Bener ini. kan? Karena kayaknya kalau Lagi bikin sibuk banget. video klip kayak gitu agak lama Ya, ya. agak lama. Iya. lama. Kalau Nasya nggak bisa, aku bisa sih sebenarnya. Oh, jadi Jadi video klip doang emang gitu iya. doang bisa. Ya, Menatap sungai, menatap pemandangan bisa. Adegan-adegan bertengkar. Dulu tuh kalau adegan-adegan video klip zaman dulu kayak gitu-gitu, ada bertengkar-bertengkar. Tapi kayaknya kalau video klip sekarang harus ini sih ikut zaman sekarang iya sih. Kak, kayaknya ya. Iya betul. Iya. Berarti kamu mau nge-direct, mau ngebantu ke Sandi nggak? Boleh. Boleh tuh Kak. Asal tidak full AI kan. Enggak. Capek dengan AI ya. Oke, mungkin terakhir nih Nasya, mungkin kalau misalnya ada yang pengen juga jadi penyanyi kayak kamu, mungkin apa sih kuncinya biar berani tampil, biar berani nyoba Nasya? Betul. Mungkin menurut aku percaya kepada diri sendiri Kak. Percaya kalau kita punya potensi, kita punya kesempatan, kita punya panggung kita sendiri. Kalaupun ada yang nge-head, ada yang ngehujat dan lain sebagainya, menurut aku itu tangga kita sih, batu loncatan untuk jadi lebih baik lagi. Betul. Emang kamu ada yang hujat? Se-perfect ini masih dihujat? Enggak ya? Enggak. Pokoknya harus percaya gitu kalau bisa. Aku seneng banget ini ngelihat kayak Nasya Betul. percaya diri gitu ya. Kalau Sir Sandi mungkin harapannya tahun ini ada nggak yang pengen dicapai, Emang dikerjain mungkin lagu ada next, project lagu-lagu bareng lagi? siswa lain lagi kah Betul. atau apa? Iya, kalau jadi itu klipnya mungkin itu klip pertama saya karena kalau sebelumnya belum jadi. ada. Oh, Iya, Dari oke. 7 single itu belum pernah ada dibuatkan klipnya.
Terus karena saya juga ditanya-tanya sama teman-teman, kenapa single-single terus ini sampai 7 betul. single? Iya, harusnya ada album ya. Iya Bisa betul. jadi Kalau bisa album. buat album mungkin tahun depan insya Allah. Amin. Tapi itu kan prosesnya agak juga ya. lama Lama juga gitu. ya. Saya juga rekaman 7 single itu di studio yang berbeda-beda. Makanya saya kasih single semua karena tidak sama ininya formatnya apa dan lain-lain. Kalau dikasih kesempatan tahun depan bisa karena jujur masih banyak sekali lagu saya sebenarnya. Belum masih. Itu kalau itu sebenarnya kalau misalnya lagu yang tersimpan tuh bentuk lirik kah atau Saya ada demo? buku juga. Oh, ada buku. Ya, di situ ada 20-30an lagu saya simpan. Sama ada juga yang tidak ditulis sih, ada di kepala saya. Iya. Lagi mau ini lagi mau ini yang dikeluarin itu juga saya percaya sama insting saya kalau ini yang lagi bisa yang lagi bagus keluar. Harusnya kita tantang ya, kira-kira kalau bikin satu kata ini jadi lagu apa gitu ya. Mungkin banyak gitu tersimpan. Tapi karena waktu kita udah Betul. terbatas, tinggal ini mungkin terakhir kita bakal dengerin mereka nyanyi ya. Betul, sambil nunggu lu prepare dulu Kak, butuh prepare dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit sama Nasya nih. Karena udah mau ujian nasional berarti Nasya. Iya kak. Udah. Persiapan kamu gimana? Aduh. Sejauh ini gak sih? Aku dulu nervous banget tuh SMP. Tapi kan kayaknya Nasya ini pintar sih di sekolahnya. masa Semoga, dari semoga. apanya? Dari public speakingnya aja udah kentara Udah ini gitu. ya, Iya, udah jago udah gitu kelihatan ya. gitu. Betul. Berarti kamu di SMP mana tadi, sorry? SMP 1 Sungguh Minasa. SMP 1 Sungguh Minasa. Oke ya. Ini udah siap dulu atau mau Nasya pemanasan dulu? Udah. Udah siap? Oke. Oke deh, Trompe 2 nanti kita bakal langsung ya, kita bakal dengerin nih live performnya mereka. Sekaligus pamit juga ya. Pamit juga Trompe 2 untuk nemenin kamu di Music Trainer hari ini. Thank you banget ya Kak ya. Kita tutup hari ini dengan satu lagu dari Sir Sandi dan juga Nasya dengan lagu Dan Pergilah. Kau buat aku marah. Dengan kata-katamu lalu kau buat aku kembali merindumu. Kau buat aku kesal dengan katamu lalu aku kembali gelisah karenamu. Oh sayang, katakan apa maumu. Oh Sayang, aku tak mau lagi, aku tak mampu lagi sayang. dan pergilah bila tak cinta lagi. Ku takkan menantimu, takkan menantimu. Dan pergilah bila tak cinta lagi, ku takkan menunggumu, Takkan menunggumu. Yeah. Dan pergilah bila tak cinta lagi. Ku takkan menantimu, takkan menantimu. Dan pergilah bila tak sayang lagi, ku takkan menunggumu, takkan menunggumu.
dekat-dekati aku lagi. Makasih. Thank you. Keren banget. Makasih Nasya, makasih juga untuk Sir Sandi yang udah main-main ke sini. Ditunggu single 8, 9, 10 full albumnya, video klipnya. Betul. Main ke sini lagi ya Kak ya. Iya. Untuk teman Prodo jangan kemana-mana karena Nindi Samurai balik lagi Balik lagi nanti. dapat nemenin kamu. Bye bye. Ingin kita berikan